adik-adik, bagaimana keadaannya hari ini? Kakak percaya bahwa kalian semua berada di dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun. Hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan dengan tema tetes air mata. Tapi sebelumnya, kakak mau mengajak kita untuk berdoa bersama-sama. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga yang Maha Kudus, Tuhan yang kami kenal dan kami sapa di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Segala puji hormat dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu yang Maha Kudus. Tuhan yang baik, kami bersyukur untuk kebaikan. Dan hari ini kami akan merenungkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan bekerja dan ada berkat Tuhan yang dapat kami dapatkan, dapat berguna bagi kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, 1 minggu yang lalu kakak mengadakan perjalanan ke suatu tempat. Dan ketika kakak pulang, itu waktu menunjukkan kira-kira pukul 8 malam. Waktu sudah mulai sepi karena sehabis hujan. Tiba-tiba di depan kakak melihat satu sosok yang kakak kenal, ya, karena kami berada di dalam satu komplek perumahan yang sama. Kami sama-sama Kristen, tapi berbeda gereja. Betapa gembiranya kakak karena kakak merasa bahwa, wah, ada temen nih. Jadi bisa menyapa, jadi bisa ada temen, jadi tidak merasa sendirian karena waktu itu sudah malam. Kakak mempercepat kendaraan bermotor kakak, dan ketika kakak sudah dekat, kakak lihat dari spion, ternyata ibu ini sedang menangis adik-adik. Dia mengusap air matanya dengan satu tangannya, lalu dia mengusap kembali dengan satu tangannya yang lain. Di situ kakak sadar bahwa sepertinya kakak tidak bisa mengganggunya. Kakak memperlambat laju kendaraan bermotor kakak, lalu kakak mengikutinya dari belakang. Dan adik-adik tahu sepanjang perjalanan ibu ini menangis. Kakak yang di belakangnya seperti merasakan bahwa ada satu beban berat yang dirasakan, sehingga dalam perjalanan di kendaraan bermotor pun ibu ini menangis. Adik-adik pernah nggak merasakan hal seperti itu? Di saat sendiri menangis, mungkin di dalam kamar, orang lain tidak bisa tahu, atau mungkin di kamar mandi, atau mungkin dalam perjalanan pulang dengan saat berjalan kaki atau mengendarain sepeda motor, atau mungkin sepeda, atau mungkin saat waktu malam di mana semua orang sudah tidur. Adik-adik masuk kamar dan adik-adik menangis. Usia remaja itu gak selalu mudah. Kadang ada kecewa, kadang ada sakit hati, kadang ada gagal, kadang merasa gak pernah dimengerti. Ada saat-saat dalam hidup ketika doa itu terlalu berat untuk diucapkan. Kata-kata habis, kekuatan pun mungkin sudah menipis. Yang tersisa hanyalah air mata. Air mata yang mungkin jatuh diam-diam seperti ibu tadi dalam perjalanan dia pulang. Air mata itu bukan tidak menunjukkan bahwa kita itu lemah. Air mata itu bukan tanda lemahnya iman kita juga. Melainkan dengan air mata yang mungkin tidak dapat diungkapkan, itu menunjukkan ketergantungan kita kepada Tuhan kita. Kita merasa bahwa saat kita menghadapi masalah, saat kita sendiri, kita butuh Tuhan. Saat kata-kata tidak bisa diungkapkan karena terlalu sakit dalam hati kita, hanya air mata yang bisa menetes. Firman Tuhan menegaskan adik-adik, air mata kita itu tidak pernah sia-sia di hadapan Tuhan. Wahyu 21 ayat 4a, firman Tuhan berkata, Wahyu 21 ayatnya yang keempat, dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Tuhan peduli loh adik-adik sama tangisanmu. Air mata kamu itu menunjukkan bahwa kamu manusia dan kamu butuh Tuhan. Saat kamu menangis, Tuhan tidak jauh. Dia dekat dan memeluk hatimu. Setiap tetes adalah bahasa hati yang Tuhan pahami. Saat manusia mungkin tidak mengerti. Saat kita menangis, semua teman kita hanya bertanya, ada apa? Atau orang tua kita akan bertanya, kenapa? Tuhan mengerti sepenuhnya. Mazmur 56 ayat 9 berkata bahwa Tuhan menyimpan air mata kita. Bayangin, setiap tetes air mata kita itu berharga di matanya.
Tidak ada loh yang sia-sia. Kita baca ya, Mazmur 56 ayat yang ke-9. Mazmur 56 ayat yang ke-9a. Sengsaraku engkaulah yang menghitung-hitung, air mataku kau taruh di dalam kiblatmu. Sebelum air matanya jatuh, Tuhan sudah akhir. Tuhan sudah hadir. Ia tidak terlambat dan Ia adalah Tuhan yang setia. Adik-adik, mulai saat ini, kalau kamu lagi sedih, yang dipendam sendiri ya. Datang sama Tuhan. Dia melihat, Dia mendengar, dan Dia menghapus air matamu. Bagi Tuhan, kamu itu sangat berharga. Dan kakak juga mau bahwa bagi kita, Tuhan sangat berharga bagi kita. So, kalau sekarang kamu ada masalah dan tidak bisa diungkapkan dengan doa, nangis saja di hadapan Tuhan. Seperti firman Tuhan yang kita dengar, Tuhan akan menenangkan hati kita dan Dia akan mengganti air mata kita dengan sukacita. Tuhan Yesus memberkati kita. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih hari ini kami boleh diingatkan begitu kami berharga di hadapan Tuhan. Bahkan tetes air mata kami pun Tuhan menyimpannya. Tuhan memahami benar apa yang kami rasakan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur karena kami memiliki Allah seperti Engkau. Terpujilah Engkau Tuhan Yesus, kekal sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Demikian renungan hari ini adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.